Nggak kenal? Kenal kayak gitu aja. Iya. Istri Anda mau? Sebenarnya dia sangat tidak mau, cuman saya paksa. Oke, lalu apa harapannya datang ke sini untuk apa, Mas Azam? Selain saya ingin bercerita di mata batin ini, saya ingin merubah hidup saya menjadi yang lebih baik. Malu ya, Mas? Sangat, Mas, sangat. Karena dulu juga saya saking depresinya, saya sering untuk mencoba bunuh diri. Karena saya sangat menyesal. Saya sangat ingin sekali bertemu dengan istri saya. Saya istrinya sekarang nggak pernah dapat kabar, ngasih kabar gitu? Saya udah coba cari kemana-mana, ke teman-teman saya coba hubungin, cuman nggak ada hasilnya. Dan udah coba hubungin ke orang yang waktu itu Mas jual gitu? Di situ, Mas. Nggak dapat kabarnya? Iya, nggak dapat kabar karena semuanya juga nggak pelacak di mana berarti keberadaannya. Iya. Ya? Oke, baik. Mudah-mudahan nanti kita bisa dapat solusi ya. Mudah-mudahan Mas juga bisa benar-benar berubah nih. Apalagi di bulan baik seperti ini kan, niat yang baik mudah-mudahan akan berakhir juga dengan baik. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Azam, dengan tanggal lahir 29 Juli 1983. Sosok yang sabar dan juga penyayang, tetapi saya melihat masa lalu yang sangat menyedihkan sekali. Saya merasakan adanya seseorang yang telah ia sia-siakan. Karena adanya permasalahan yang begitu rumit, hal ini membuat ia merasa bersalah dan ingin sekali meminta maaf. Saat ini, ia sangat depresi sekali dan merasa kehilangan. Dari aura yang saya baca dan yang saya cium, dia adalah sosok yang menyedihkan. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Saya ingin mengkoreksi dulu apakah dan cocokin data dulu sebenarnya. Mas Azam lahir tanggal 29 bulan 7 1983. Iya. Azam ini istrinya, Roy. Karena dulu hidupnya hura-hura, senang-senang, mabuk-mabukan. Terus sampai saat ini dia sudah menyesal, mau berubah, dan dia mau mencari keberadaan istrinya. Karena waktu itu dia menjual istrinya ke seorang om-om yang nggak tahu di mana keberadaannya sampai saat ini. Kok tega sih? Pertanyaan awam ya. Maaf ya, saya ngomongnya ceplos-ceplos, emang gaya bahasa saya seperti itu. Di pernikahannya waktu itu ada anak? Sempet punya anak, cuman keguguran, Mas, karena saya emang setiap hari bertindak kasar sama istri saya. Dia sempat keguguran. Karena saya tiap hari mukulin dia, marah-marah kerjaannya. Nggak pernah nafkahin istri. Kalau menurut kamu, dari gesturnya Azam ini menunjukkan seseorang yang memang sudah menyesal akan perbuatannya atau ada tujuan sendiri datang ke sini, Roy? Saya merasa ada rasa penyesalan terdalam 100%. Tapi dia juga sekarang nyariin lagi
karena dia juga lagi butuh teman hidup. Tidak ada orang yang mau berteman dengan Mas Azam. Dengan Azam. Dan saya melihat ini semua adalah karma buruk yang berbuah akibat perbuatan kamu di masa lalu. Nah, sekarang ini adalah kamu, Mas Azam, lagi menjalani sebuah proses karma buruk yang berbuah. Orang kalau nanam yang baik-baik, hasilnya baik-baik. Kalau orang nanam yang buruk-buruk, hasilnya juga buruk. Gitu. Oke, gimana sih kejadiannya hari terakhir Mas Azam melihat istri, ketemu dengan istri itu di mana dan bagaimana? Ya, dulu setelah saya gelap mata, Ya, dijual. Oke. saya bawa istri saya. Saya bilangnya mau makan, padahal saya ingin dia sama om. Oke. Ya. Setelah itu terakhir ketemu. Ya, itu terakhir ketemu. Setelah itu saya nggak pernah ketemu dia, nggak pernah tahu dia di mana. Menyesal. Sebenarnya kalau kata menyesal itu 100% nggak ada sih. Nah, ini si Mas Azam jadi kurus begini karena kepikirannya atas penyesalan. Ya, saya sangat terpikir sekali. Saya sangat menyesal dengan perbuatan saya yang dulu, Mas. Karena penyesalan ini saya pernah berapa kali untuk mencoba bunuh diri karena penyesalan saya di terdahulu. Pernah mau bunuh diri, Roy. Dan dari tadi dia cerita nunduk terus tuh, kenapa ya, Roy? Menyesal, Bay. Menyesal. Malu, menyesal, sedih. Gak bisa berbuat apa-apa juga. Kalau misalnya Gina jadi istrinya, ya apa sikap yang akan Gina ambil? Ya kabur lah, Mas. Berarti bener dong apa yang dilakuin istrinya iya, nggak balik ya lagi? kabur. Gila aja gitu kan, ya ampun. Udah di kekerasan, udah gitu nggak dinafkahi lahir batin ya kan, apalagi gitu loh. Apa gunanya pernikahan ini loh gitu kan. Jadi ya udah kabur aja, dijual lagi. Cinta mungkin? No. Bisa jadi alasan nggak untuk bertahan? Tidak cinta, enggak deh. Udah dilupakan cinta kalau udah kayak seperti itu, laki-laki seperti itu. Aduh, udah tinggalin aja deh kalau aku. Nggak kuat lah, Mas. Jadi apa yang dilakuin istrinya sebenarnya udah benar ya? Bener, Mas, kan saya perempuan. Nah, tadi tanya bagaimana ya, saya mau kabur. Atau mungkin laporkan ke yang... Bisa. Iya dong, dia supaya tidak menginikan sendiri kan. Dan Jadi supaya nggak ada korban lain lagi yang iya, seperti itu. gitu. Karena kan itu nggak baik, nggak bagus. Ini bener-bener udah mau berubah banget ya, Mas ya? Ya, saya sangat Udah niat gitu, udah menyesal. dan niat. Saya sangat menyesal dengan perbuatan saya terdahulu. Misal sekarang nggak ada gunanya sih, soalnya udah terlanjur sakit hati jadi seorang perempuan digituin. Iya dong. Iya. Sedih kan ya? Sedih. Udah segalanya dijual. Dan kalau istrinya udah seperti ini, udah kabur, udah pergi gitu, kita juga bisa bantu apa ya, Roy? Supaya untuk minta istrinya balik, bisa gitu?